Film ini mengisahkan anak laki-laki berumur 9 tahun yang bernama Mikey Holt. Anak itu seorang anak yang jahat dan berusaha untuk membunuh orang tua asuhnya. Yuk kita ke alurnya, let's go. Di awal film, anak laki-laki bernama Mikey sedang bermain api bersama adiknya. Tidak lama kemudian, ibu mereka datang dan langsung memarahi Mikey dan mengajak adiknya untuk pergi. Mikey pun bilang bahwa ibu sangat menjengkelkan dan merasa si ibu ini pilih kasih. Paginya, Mikey mengambil boneka adiknya dan membawanya ke kolam renang dan melemparnya. Adik pun fokus mengambil bonekanya. Namun karena dendam, Mikey sengaja melompat-lompat sehingga si adik terjatuh dan pada akhirnya adiknya pun tidak tertolong. Di sisi lain, si ibu yang akan bersiap mandi dengan mendengarkan musik dalam radio. Mikey menghampiri si ibu dan berkata bahwa si ibu tidak sayang lagi kepadanya. Si ibu pun bilang bahwa itu tidak benar. Mikey pun mengambil sebuah hair dryer yang menyala dan melemparnya ke bathtub dan langsung menyengat si ibu. Dan akhirnya ibu pun meninggal. Sore harinya, Mikey berencana untuk menggunakan kelereng yang dia kumpulkan. Saat si ayah pulang, dia kaget dengan keadaan adik yang sudah tidak berdaya. Si ayah pun berlari dan menginjak kelereng sehingga terjatuh. Karena ayah masih tersadar, Mikey pun menghajar ayah dengan tongkat dan merekamnya. Esoknya, polisi pun datang ke TKP. Di sana, Mikey ditemukan di dalam lemari dengan wajah yang penuh ketakutan. Saat ditanya, dia pun berbohong tentang adanya pria besar yang datang dan menghabisi keluarga mereka. Polisi merasa iba dan membawa Mikey ke panti asuhan. Di sana, Mikey diminta menjelaskan melalui media permainan. Di sini, psikolog pun merasa iba kepada Mikey. Di sini, adik kandung dari ibu tiri Mikey diminta untuk menjadi ibu sambung dari Mikey, namun dia menolaknya. Beberapa minggu berlalu, akhirnya ada sepasang suami istri yang mau menerima Mikey. Dia adalah Neil dan Rachel. Di sini, Mikey memberikan kesan positif kepada mereka. Begitu sampai di rumah, Mikey sangat senang dan mendapatkan teman baru yang bernama Ben, anak tetangganya Rachel. Di sini, Rachel mengantarkan Mikey sampai ke ruangan kelas, dan guru di sana adalah sahabat Rachel yang bernama Shaun. Hai Mikey. Di hari pertama sekolah, Mikey disambut dengan baik. Singkat cerita, saat pulang sekolah, Mikey dan Ben pulang bareng. Mikey mengajak Ben melewati jalan pintas. Ben bercerita bahwa dia adalah anak yatim, namun saat itu Mikey tiba-tiba menghilang. Saat Ben mencari, ternyata Mikey sedang santai rebahan di atas makam seseorang. Mikey berkata, jangan takut pada orang yang sudah meninggal, melainkan harus takut kepada orang yang masih hidup. Di sisi lain, orang tua Mikey sedang memperhatikan lukisannya Mikey. Di sini, mereka berpikir bahwa Mikey anak yang menyukai kebebasan. Saat Mikey pulang, mereka pun bilang bahwa Mikey bebas melakukan apa saja yang Mikey inginkan. Saat Ben dan Mikey bermain, Mikey melihat fotonya kakak Ben, yang cantik dan Mikey juga menyukainya. Saat weekend, mereka pun pergi ke kebun binatang. Di sana, Mikey menolong kakek dan nenek yang tasnya tertinggal. Neil dan Rachel pun dipuji karena mempunyai anak yang sangat baik. Saat Rachel dan Shaun bersama, Shaun berkata bahwa Mikey adalah anak yang istimewa. Saat di sekolah, Shaun melihat gambarnya Mikey yang terlalu ekstrim untuk anak seusianya dan membawa gambar itu kepada konseling sekolah karena menurutnya mungkin ini yang terjadi pada keluarganya yang dulu. Di sini guru olahraga sekaligus konseling berencana akan berbicara empat mata bersama Mikey. Shaun yang tertarik soal Mikey pun datang ke panti asuhan, namun tidak banyak informasi yang dia dapatkan. Di sebuah lab, guru konseling mengajak ngobrol Mikey. Di sini sudah terlihat bahwa Mikey suka dunia psikopetan. Freddy Krueger, Nightmare on Elm Street. Oh, I'll bet. Real scary. Beberapa hari kemudian, kakak Ben yang bernama Jesse pulang ke rumah. Mikey pun berpura-pura pingsan agar mendapat napas buatan. Mikey pun tersenyum, yang menandakan Mikey menyukai Jesse.
Di sisi lain, Shaun mencari informasi ke sekolah lama Mikey. Shaun pun kaget karena mengetahui Mikey memiliki masa lalu yang kelam karena keluarganya yang telah terbunuh. Esok harinya, Mikey melihat Jessie yang sedang berjemur. Dia pun menghampiri Jessie dan menanyakan keberadaan Ben. Mikey pun mengajak Jessie untuk bermain di danau. Jessie yang menganggap Mikey sebagai adiknya tidak curiga. Hey, it's okay to look. Saat malam hari, Mikey melihat ke kamar Jessie dan melihat Jessie yang sedang berganti baju. Ternyata Jessie bersama pacarnya. Mikey yang cemburu melemparkan batu ke arah kamar Jessie. David yang merupakan pacar Jessie pun mencari-cari siapa yang melemparkan batu. Keesokan harinya, Mikey pun galau dan melukai dirinya sendiri. Orang tua Mikey pun dipanggil. Shaun menyuruhnya membawa Mikey ke psikolog, namun mereka tidak menerimanya. Di rumah, Mikey bertanya kemana ikannya. Rachel pun menjawab, ikan itu sudah dilepas ke alamnya. Mikey pun marah dan berucap bahwa Rachel tidak sayang padanya lagi. Esoknya, Mikey menghampiri ibunya yang sedang mandi dan memberikan bunga kepada Rachel. Lalu dia bertanya apa yang terjadi jika dia melemparkan catokan ke dalam bathtub. Rachel pun mulai ketakutan dan berkata dengan tenang untuk jangan melakukan hal itu. Di malam hari, Mikey melihat kebersamaan Jessie dan David. Mikey yang semakin sakit hati mempunyai rencana. Dia pun menghubungi Jessie. Jessie pun pergi mengangkat telepon. Sesaat kemudian, Mikey datang menghampiri David. Mikey mengucapkan selamat tinggal kepada David dan menendang radio yang langsung jatuh ke dalam kolam. 'Cause you could die. It's full of accidents. Saat Jessie kembali, dia bingung karena David menghilang. Namun akhirnya Jessie melihat bahwa David sudah meninggal dengan keadaan yang gosong. Di sisi lain, Shaun menghubungi polisi yang waktu itu mengurus kejadian di rumah Mikey. Pada akhirnya, polisi itu mengirimkan bukti-bukti melalui fax. Esok harinya, Mikey bolos sekolah untuk menemani Jessie yang sedang bersedih. Mikey pun memberikan sepucuk mawar merah. Bunga itu Jessie tebar di tempat David meninggal di sana. Di sini, Jessie pun merasakan sebuah kejanggalan. Jessie pun mengunjungi Rachel untuk mengobrol. Jessie pun bilang sepertinya Mikey menyukainya dan menyimpulkan Mikey cemburu dan tega melakukannya kepada David. Dan pernyataan itu membuat Rachel sangat marah. Percakapan mereka sebenarnya didengar oleh Mikey dari loteng. Di sisi lain, Shaun yang sudah menerima bukti dari pihak kepolisian mempelajarinya dengan guru BP di sekolah. Shaun dan guru BP pun langsung menuju ke rumah Rachel. Di sini, Rachel memasuki ruangan keluarga. Dia melihat bahwa Mikey sedang menonton rekaman video saat kemarin David meninggal. Rachel pun kaget dengan apa yang dilihatnya. Di sini, Mikey pun berdiri sambil membawa palu. Rachel menyuruh Mikey masuk ke kamarnya. Namun Mikey memukul jari ibunya dengan palu. Rachel pun pergi ke kamarnya. Sesaat kemudian, Mikey masuk melewati pintu kaca. Dan akhirnya Rachel pun meninggal. Tidak lama, Shaun dan guru BP tiba dan melihat bahwa Rachel sudah meninggal. Juga Mikey yang nadinya sudah tidak berdenyut. Saat guru BP kembali lagi ke dalam rumah, tiba-tiba saja Mikey sudah bersiap dengan panahnya. Saat Shaun datang, dia menemukan guru BP sudah meninggal. Di sini, Mikey pun melemparkan bola besi dari katapelnya, dan Shaun pun meninggal. Setelah itu, Mikey pun bersiap-siap. Dia pun menyalakan gas tanpa menyalakan apinya. Dia pun mengajak Jessie bermain, namun Jessie menolaknya. Can I come in? No! Malamnya, Neil pun datang. Mikey pun menghampiri ayahnya. Mikey pun bilang pada ayahnya bahwa dia mempunyai kejutan. Dia pun memperlihatkan semua orang yang sudah mati duduk di meja makan. Mikey pun melempar botol api dan pada akhirnya rumah mereka pun terbakar. Saat api berhasil padam, Jessie yang satu-satunya saksi mengatakan bahwa semuanya ulah Mikey. Namun, polisi membela Mikey karena berpikir dia masih polos.
Di akhir film, diperlihatkan sepasang suami istri yang akan mengadopsi anak, dan anak itu adalah Mikey. Are you gonna be my new mommy and daddy?